Hai, perkenalkan nama saya Vesy Felicitas Boyo dengan NIM 2206 1102 0639, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Samratulangi, Manado. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perkembangan manajemen dalam konteks global, revolusi industri 4.0. Tema yang akan kita bahas yaitu mengenai lingkungan organisasi. Nah, di lingkungan organisasi itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama lingkungan internal dan juga lingkungan eksternal. Lingkungan internal. Jadi yang pertama lingkungan internal adalah lingkungan yang berasal dari dalam organisasi atau semua sumber daya manusia dan fisik yang bisa mempengaruhi organisasi. Nah, adapun unsur-unsur dari lingkungan internal yaitu yang pertama, karyawan. Semakin berkembangnya organisasi, maka karyawan dituntut untuk lebih meningkatkan keterampilan dan kemampuannya. Yang kedua itu adalah manajemen. Dalam menjalankan usahanya, organisasi memerlukan koordinasi atau pengaturan agar sasaran organisasi dapat tercapai. Yang ketiga itu adalah pemegang saham dan dewan direksi. Pada sebuah perusahaan publik yang besar, pemegang saham memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan melalui hak pemberian suara pada rapat umum pemegang saham. Yang keempat yaitu modal dan peralatan fisik. Jadi organisasi atau perusahaan membutuhkan modal untuk kelangsungan hidupnya. Untuk organisasi yang telah go publik, modal diperoleh dari para penanam saham, yaitu peralatan fisik seperti sarana dan prasarana juga menjadi modal suatu organisasi. Jadi selanjutnya yaitu lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah lingkungan yang berasal dari luar organisasi atau elemen di luar organisasi yang relevan untuk operasi. Nah, unsur-unsur dari lingkungan eksternal itu yang pertama ada lingkungan khusus. Nah, di dalam lingkungan khusus ini terdiri dari konsumen, pemasok, pesaing, dan juga kelompok kepentingan. Yang pertama ada konsumen. Konsumen atau pelanggan menukarkan sumber daya yang dimiliki yaitu uang dengan produk atau jasa. Yang kedua, pemasok. Jadi organisasi tergantung pada pemasok yang menyediakan semua kebutuhan untuk proses produksi. Karena organisasi mengambil atau membeli input seperti bahan baku, jasa, energi, peralatan, serta tenaga kerja dari lingkungan luar. Nah, yang ketiga itu pesaing. Jadi pada berbagai usaha atau bisnis tidak terlepas dari persaingan. Dalam rangka menaikkan pangsa pasar, organisasi dapat melakukan dua cara, yaitu yang pertama, mendapatkan lebih banyak konsumen, kedua, dengan mengalahkan pesaing untuk memenangkan pasar. Nah, untuk itu, organisasi harus menganalisis pesaing dan menetapkan strategi tertentu agar menang dalam persaingan. Yang keempat yaitu kelompok kepentingan. Nah, kelompok kepentingan adalah sekelompok manusia yang mengadakan persekutuan yang didorong oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Setiap organisasi pasti memiliki kelompok kepentingan yang berbeda-beda. Nah, yang selanjutnya yaitu lingkungan umum yang terdiri dari variabel sosial, ekonomi, politik, dan teknologi. Nah, jadi yang pertama variabel sosial, yaitu antara lain demografik, gaya hidup dan nilai-nilai sosial. Variabel sosial budaya berkaitan dengan etika, benar salah, dan tugas wajib. Variabel ekonomi. Nah, kondisi ekonomi pada umumnya yang mempengaruhi aktivitas sebuah organisasi. Variabel ekonomi seperti upah, harga yang ditetapkan oleh pemasok dan pesaing, serta kebijakan fiskal, pemerintah mempengaruhi biaya produksi barang atau penawaran jasa dan kondisi pasar. Yang ketiga ada variabel politik. Berbagai faktor yang mungkin mempengaruhi aktivitas suatu organisasi sebagai hasil dari proses atau iklim politik. Nah, proses politik mencakup persaingan antar kelompok dengan kepentingan yang berbeda, yang masing-masing mencari peluang untuk mencapai sasarannya sendiri.
Yang keempat ada variabel teknologi. Nah, meliputi perkembangan baru dalam produk atau proses serta pengetahuan seperti fisika yang mempengaruhi aktivitas organisasi. Nah, kita masuk di bagian kedua yaitu tantangan manajemen dalam konteks revolusi industri 4.0. Yang pertama ada revolusi industri, juga tantangan manajemen. Jadi yang pertama, apa itu revolusi industri 4.0? Nah, revolusi industri 4.0 adalah sebuah perubahan di mana untuk memproduksi suatu barang bisa memanfaatkan mesin dan teknologi sebagai tenaga penggerak dan pemproses. Jadi revolusi industri ini hadir untuk bisa menjawab permasalahan efektivitas dan efisiensi dalam memproduksi suatu barang. Nah, revolusi industri 4.0 juga mengintegrasikan antara teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Sezulka dalam Yahya 2018 menyatakan industri 4.0 digunakan pada 3 faktor yang saling terkait, yaitu yang pertama, digitalisasi dan interaksi ekonomi dengan teknik sederhana menuju jaringan ekonomi dengan teknik kompleks. Yang kedua, digitalisasi produk dan layanan. Yang ketiga, model pasar baru. Nah, ada juga Baur dan Wee 2015 menyebutkan dalam mengimplementasikan industri 4.0 pada komponen tenaga kerja harus memenuhi yaitu yang pertama, kolaborasi manusia dengan robot, yang kedua, kontrol dan kendali jarak jauh, yang ketiga, manajemen kinerja digital, dan yang terakhir, otomasi pengetahuan kerja. Nah, masuk di tantangan manajemen. Menurut Irianto 2017, menyederhanakan tantangan industri 4.0 yaitu yang pertama, kesiapan industri, kedua, tenaga kerja terpercaya, ketiga, kemudahan pengaturan sosial budaya, dan yang terakhir, diverifikasi dan penciptaan lapangan kerja dan peluang industri 4.0, yaitu ada juga yang pertama inovasi ekosistem, yang kedua basis industri yang kompetitif, yang ketiga investasi pada teknologi, dan yang terakhir integrasi usaha kecil menengah atau UKM dan kewirausahaan. Jadi berdasarkan hasil wawancara bersama pimpinan HRD Grand Hotel Jambi, tantangan yang dihadapi oleh manajemen sumber daya manusia pada Grand Hotel di era evolusi industri 4.0 antara lain, yang pertama, sulitnya mendapatkan karyawan yang berlatar belakang pendidikan jurusan perhotelan. Yang kedua, masih rendahnya tingkat literasi teknologi pada karyawan dan kemampuan berbahasa asing karyawan sangat rendah. Nah, dalam menghadapi tantangan dalam revolusi industri 4.0, diperlukan adanya pelatihan karena banyak yang membutuhkan karyawan dengan kualitas yang tinggi. Nah, menurut Chirrington dalam Henry Yaldi 2017 mengatakan bahwa metode dalam pelatihan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, on-job training atau pelatihan ini lebih berfokus pada peningkatan produktivitas secara cepat. Yang kedua, off-the-job training. Jadi ini pelatihan lebih cenderung berfokus pada perkembangan dan pendidikan jangka panjang. Nah, masuk pada bagian ketiga yaitu pendekatan manajemen dalam konteks multikultural. Jadi yang pertama yang akan kita bahas yaitu pemahaman tentang multikulturalisme, yang kedua pemahaman manajemen dalam multikultural. Nah, jadi multikulturalisme adalah kebudayaan. Kebudayaan adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Wujud budaya sendiri meliputi banyak hal dari bahasa, perilaku dan kebiasaan, sampai cara suatu kelompok atau masyarakat menyelesaikan masalah. Seiring berjalannya waktu dan arus globalisasi, kebudayaan itu sendiri mengalami perkembangan bahkan perubahan. Nah, adapun konsep multikulturalisme dan persebarannya. Konsep multikulturalisme tidaklah dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara suku bangsa,
atau kebudayaan suku bangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk. Karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan. Nah, untuk memahami multikulturalisme, diperlukan landasan pengetahuan berupa bangunan konsep-konsep yang relevan dengan dan mendukung keberadaan serta berfungsinya multikulturalisme. Untuk memahami multikulturalisme, diperlukan landasan pengetahuan berupa bangunan konsep-konsep yang relevan dan mendukung keberadaan serta berfungsinya multikulturalisme dalam kehidupan manusia. Nah, selanjutnya, manajemen dalam multikulturalisme. Manajemen multikultural adalah penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam pengelolaan yang berwawasan multikultural agar efektif dan efisien, sehingga organisasi menghasilkan output yang tidak hanya cakap sesuai disiplin ilmu yang ditekuni, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai keberagamaan dalam memahami dan menghargai keberadaan para pemeluk agama dan kepercayaan lain. Selanjutnya, pengaruh kebudayaan terhadap manajemen perusahaan. Pada dasarnya, sebuah perusahaan akan membawa sesuatu yang baru dan bisa saja meninggalkan sesuatu yang lama. Dalam dunia kerja, hal tersebut merupakan hal yang esensial yang memiliki strategi yang terkini dalam pola kerja demi mencapai visi dan misi sebuah perusahaan. Nah, seiring dengan berkembangnya zaman, strategi yang baru sudah pasti dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang sudah dan mempunyai tingkat kesuksesan yang lebih besar dibanding dengan budaya yang sudah ada. Ada juga tujuan ilmu kebudayaan. Yang pertama, mengusahakan kepekaan mahasiswa terhadap lingkungan budaya, sehingga mereka lebih mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, terutama untuk kepentingan profesi mereka. Yang kedua, memperluas pandangan mereka tentang masalah kemanusiaan dan budaya, serta mengembangkan daya kritis mereka terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut kedua hal tersebut. Yang ketiga, lebih tanggap, memiliki penglihatan yang lebih jelas, memiliki pemikiran yang lebih mendalam, serta mampu menghargai budaya yang ada di sekitarnya. Yang keempat, diharapkan agar mereka dapat ikut dalam pengembangan kebudayaan bangsa serta melestarikan budaya nenek moyang yang luhur nilainya. Yang kelima, mahasiswa lebih mendalam dirinya sendiri sebagai mahasiswa, manusia, maupun orang lain yang sebelumnya lebih dikenal luarnya saja, misalnya pemikiran dan perasaannya. Yang keenam, mahasiswa perlu mengenal perilaku diri sendiri maupun orang lain sebagai bekal penting untuk pergaulan hidup. Yang ketujuh, mahasiswa perlu bersikap luwes dalam pergaulan setelah mendalami jiwa dan perasaan manusia serta tahu masalah perilaku manusia. Yang kedelapan, mahasiswa perlu tanggap terhadap hasil budaya manusia secara lebih mendalam sehingga lebih intens terhadap masalah-masalah pemikiran, perasaan, serta perilaku manusia dan ketentuan yang menciptakannya. Yang kesembilan, kesadaran akan pola-pola nilai yang dianutnya serta bagaimana hubungan nilai-nilai ini dengan cara hidupnya sehari-hari. Yang kesepuluh, kerelaan memikirkan kembali dengan hati terbuka nilai-nilai yang dianutnya untuk mengetahui apakah dia secara berdiri sendiri dapat membenarkan nilai-nilai tersebut untuk dirinya sendiri. Yang kesebelas, keberanian moral untuk mempertahankan nilai-nilai yang dirasanya sudah dapat diterimanya dengan penuh tanggung jawab, dan sebaliknya, menolak nilai-nilai yang tidak dibenarkannya. Yang ke-12, lebih peka dan terbuka terhadap masalah kemanusiaan dan budaya, serta lebih bertanggung jawab terhadap masalah-masalah tersebut. Yang ke-13, mengusahakan kepekaan terhadap nilai-nilai lain untuk lebih mudah menyesuaikan diri. Dan yang ke-14 terakhir, menyadarkan mahasiswa
terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, saling menghormati, serta simpati pada nilai-nilai yang hidup pada masyarakat. Nah, hubungan ilmu budaya dengan manajemen yaitu kita lihat lagi definisi manajemen menurut Mary Parker Follett. Dari definisi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa seni berbahasa, berkomunikasi, dan tingkah laku yang mana adalah wujud budaya sangat berperan besar pada bidang manajemen. Dan perkembangan budaya yang sangat cepat seperti ini tentu memberi dampak besar. Maka dari itu, untuk memahami seni manajemen, hendaklah mendalami pula ilmu budaya, baik budaya sendiri maupun budaya asing, supaya kita cepat beradaptasi dalam waktu, dalam suatu kelompok, dan memudahkan proses manajemen itu sendiri. Manusia tidak dapat terlepas dari ilmu budaya, dasar, dan kegiatan manajemen yang ada di sekitarnya. Semua itu dapat membuat kita bertindak, bertingkah laku, dan berpikir sesuai dengan penjelasan di atas. Sebuah komponen budaya tersebut dapat mempengaruhi yang terdiri dari minat pribadi, kemampuan, rasa empati, serta sikap percaya agar dapat menuntun kita untuk mengolah informasi dengan baik dan benar. Dan demikian hasil presentasi saya, dan saya tutup dengan pantun. Muncul virus di Wuhan, jangan lupa jaga kesehatan. Jika ada kata yang kurang berkenan, sudilah kiranya dimaafkan. Terima kasih.